Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Alfianis dengan NIM 2008099 dari semester 4 program studi D3 Farmasi Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Di sini saya akan menyampaikan video berupa pemberian informasi obat kepada masyarakat dengan tema dagu sibu antibiotik. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Saya boleh minta waktunya sebentar? Sebelumnya boleh dipakai maskernya dulu. Baik. Sebelumnya Mbak, perkenalkan saya Vivi dari Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal, program studi D3 Farmasi. Di sini saya mendapatkan tugas untuk memberikan pemberian informasi obat kepada masyarakat dengan tema dagu sibu antibiotik. Ini untuk resepnya bisa dipegang. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang dagu sibu antibiotik. Apakah Mbak sudah tahu antibiotik itu apa sih? Belum tahu ya Mbak. Jadi antibiotik adalah obat untuk mencegah dan mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Nah, ada fakta menarik nih tentang antibiotik. Yang pertama, 40 sampai dengan 62% antibiotik digunakan secara tidak tepat, antara lain untuk penyakit yang sebenarnya tidak memerlukan antibiotik. Nah, untuk 30-80% penggunaan antibiotik di berbagai rumah sakit tidak berdasarkan pada indikasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa intensitas penggunaan antibiotik yang relatif tinggi menimbulkan berbagai permasalahan dan merupakan ancaman global bagi kesehatan, terutama resistensi bakteri terhadap antibiotik. Nah, tadi disebutkan adanya resistensi terhadap antibiotik. Nah, Mbak tahu nggak sih apa itu resistensi terhadap antibiotik? Nggak tahu. Jadi saya jelaskan dulu ya Mbak tentang resistensi antibiotik. Jadi resistensi antibiotik itu terjadi saat reaksi bakteri terhadap antibiotik tidak sebagaimana harusnya, sehingga antibiotik tidak ampuh lagi. Jika resistensi antibiotik tidak segera ditangani, pada tahun 2050 kurang lebih 10 juta orang di dunia akan meninggal karena resistensi obat. Nah, lalu apa sih yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir resistensi obat? Yang bisa kita lakukan dalam menanggulangi resistensi obat ini dengan bijak menggunakan antibiotik. Nah, yang bisa kita lakukan yaitu dengan bijak menggunakan antibiotik dengan cara 5T, yaitu yang pertama, menggunakan antibiotik selain infeksi bakteri seperti demam, batuk, pilek yang tidak perlu memerlukan antibiotik. Cukup istirahat yang cukup dan makan yang bergizi. Jika sakit lebih dari 3 hari, segera hubungi dokter. Nah, yang kedua, tidak menyimpan antibiotik untuk persediaan rumah. Yang ketiga, tidak memberikan antibiotik sisa kepada orang lain. Yang keempat, tanyakan pada apoteker atau dokter mengenai informasi obat. Nah, yang terakhir yaitu tidak membeli antibiotik sendiri tanpa resep dokter. Nah, jadi itu langkah-langkah yang bisa Mbak lakukan untuk meminimalisir resistensi antibiotik dengan bijak menggunakan antibiotik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dagu sibu. Mbak udah tahu belum kalau dagu sibu itu apa? Belum tahu ya Mbak. Jadi dagu sibu itu merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan baik dan benar. Nah, yang pertama, itu artinya dapatkan obat di tempat yang benar agar terjamin manfaatnya, keamanannya, dan kualitasnya. Nah, yang pertama, dapatkan di sarana resmi dan legal seperti rumah sakit, apotek, dan toko obat berizin, klinik atau aplikasi kesehatan yang terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan, contohnya seperti Halodoc. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan adalah nomor registrasi obat. Yang kedua, perhatikan kondisi kemasan obat. Nah, pada kondisi kemasan obat kita juga harus memperhatikan kembali antara lain kemasan dan obat yang masih tersegel, tidak lecek ataupun rusak, obat tidak kadaluarsa. Nah, selanjutnya yaitu flu.
itu gunakanlah obat sesuai dengan yang pertama, indikasi, dosisnya, aturan pakai, dan cara pemakaiannya. Nah, pada poin D telah disebutkan bahwa perhatikan ED merupakan hal yang penting. Pada poin gunakan obat yang memiliki batasan masa pakai ketika obat sudah dibuka dari kemasan. Nah, ada beberapa contoh masa pakai obat. Yang pertama, puyer atau kapsul. Masa pakainya 180 hari setelah diracik. Yang kedua, tetes mata dan tetes telinga. Masa pakainya 28 hari setelah dibuka. Yang ketiga yaitu tablet atau kaplet, masa pakainya 180 hari setelah dibuka. Nah, yang keempat ada salep, masa pakainya 30 hari setelah dibuka. Yang terakhir ada sirup, masa pakainya 35 hari setelah dibuka. Nah, soal batasan masa pakai ketika obat sudah dibuka dari kemasannya bisa dicantumkan dalam kemasannya. Mbaknya bisa cari tuh di mesin pencari seperti Google atau yang lainnya. Nah, dengan catatan kadaluarsa dan masa pakai obat tidak hanya sebatas tanggal, namun perubahan fisik juga menandakan obat masih layak digunakan atau tidak. Pastikan bahwa obat benar-benar tidak berubah warna dan bau maupun rasa selama penyimpanan. Selanjutnya mengenai contoh aturan pakai obat. Seringkali kan ya Mbak, kita ditemukan pada tulisan 2 kali 1 tablet. Itu sebenarnya apa sih? Mbak tahu nggak tentang itu? Nggak tahu ya Mbak. Jadi maksud sehari 2 kali 1 tablet itu artinya sehari obat tersebut digunakan 2 kali. Misalnya pagi dan malam, dan setiap kali minum sebanyak 1 kali. Saya juga ada contoh lain seperti sehari 3 kali 1 sendok teh. Sehari obat tersebut digunakan sebanyak 3 kali. Misalnya pagi, siang, dan malam, dan setiap minum sebanyak 1 sendok teh. Yang ketiga saya ada contoh lagi, sehari 2 kali 2 kapsul. Sehari obat tersebut diminum 2 kali, misalnya pagi dan malam, dan setiap kali minum obat sebanyak 2 kapsul. Untuk bentuk sediaan liquid atau cair sebaiknya memakai sendok takar ya Mbak. Nah, selanjutnya ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu perhatikan waktu konsumsi obat, yaitu seperti sebelum, sesudah, atau saat makan, dan sebelum tidur. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh penggunaan obat yang baik dan benar. Salah satunya yaitu menggunakan tetes mata. Berikut saya akan jelaskan ya Mbak cara yang benar menggunakan tetes mata. Nah, yang pertama, cuci tangan Anda terlebih dahulu dengan sabun. Pastikan kondisi ujung botol tetes tidak rusak. Hindari kontak langsung ujung penetes dengan apapun termasuk mata. Yang ketiga, condongkan kepala ke belakang, tarik kelopak mata bagian bawah dan jari telunjuk. Condongkan kepala ke belakang, kelopak mata bagian bawah dengan jari telunjuk. Yang keempat, pegang botol tetes sedekat mungkin dengan kelopak mata tanpa menyentuh ujungnya. Teteskan setetes cairan sampai masuk ke bawah kelopak mata. Lepaskan jari telunjuk dari kelopak mata dan jangan mengedip. Yang kelima, tutup mata selama 2-3 menit dan tundukkan kepala. Nah, bersihkan cairan terlebih yang ada pada wajah dengan tisu. Jika pemakaiannya lebih dari 1 tetes di mata yang sama, tunggu ya Mbak sampai 5 menit sebelum meneteskan cairan lagi. Yang keenam, jangan menyeka atau membilas ujung botol. Yang ketujuh, pasang kembali tutup botol tetes mata dengan rapat. Nah, yang kedelapan, yang terakhir yaitu cuci tangan Anda dengan air dan sabun untuk membersihkan sisa obat yang mungkin menempel. Nah, jadi penting banget untuk kita mendapatkan konsultasi dari apoteker mengenai cara penggunaan obat, karena penggunaan obat ini sebenarnya ada cara tersendiri dan perlu banget untuk dijelaskan oleh apoteker agar tidak salah penggunaannya. Nah, yang terakhir yaitu simpan. Simpan yaitu yang artinya pertama, baca aturan penyimpanan obat yang ada pada kemasan. Tidak perlu menyimpannya di lemari pendingin kecuali bila terdapat keterangan harus disimpan secara khusus, misalnya seperti suppositoria atau yang dimasukkan ke dalam anus atau rektal. Biasanya ada tulisan di bawah 8 derajat Celcius. Maka jika seperti itu boleh dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Jika tidak ada, jangan ya Mbak. Yang kedua, jauhkan dari jangkauan anak-anak.
Yang ketiga, jauhkan dari sinar matahari langsung, suhu yang lembab, suhu tinggi, dan sebagainya. Yang keempat, simpan dalam kemasan asli dan etiket yang masih lengkap. Yang kelima, periksa timeline expiry date atau kadaluarsa dalam kondisi obat. Yang keenam, tutup dan kunci tempat penyimpanan obat jika di rumah mempunyai tempat penyimpanan obat ya Mbak. Nah, selanjutnya yaitu buang. Hilangkan semua label dari wadah. Selanjutnya yaitu untuk bentuk sediaan padat, yaitu kapsul atau tablet, dan bentuk lainnya dengan caranya yaitu yang pertama, terlebih dahulu dikeluarkan dari kemasan, kemudian dielus atau tumbuk hingga pecah dan tidak berbentuk. Yang kedua, dilarutkan dengan air, bila larut atau dibuang ke dalam tempat sampah atau ditimbun langsung ke tanah. Dan yang ketiga, bisa dengan tablet, sediaan padat lainnya dihancurkan lalu dicampur tanah atau bahan pengotor lainnya. Yang keempat, kemudian dimasukkan ke dalam plastik dan dibuang ke tempat sampah. Yang kelima, untuk kapsul, dikeluarkan isi obat dari cangkang kapsul, dilarutkan hingga larut atau rusak dengan cara digunting. Yang keenam, selanjutnya buang obat pada tempat sampah dan tempat yang terpisah. Untuk obat-obatan dengan bentuk sediaan liquid atau cair seperti sirup, emulsi, suspensi, caranya yaitu membuang isinya di dalam kloset atau pada air yang mengalir. Kemudian rusakkan kemasan obat hingga tak berbentuk dan tak bisa digunakan kembali. Kemudian buang pada tempat sampah. Nah, selanjutnya untuk obat yang bentuknya semi solid atau setengah padat seperti salep, gel, dan pasta, itu perhatikan bahan penyusun. Sediaannya mengandung bahan tidak larut, maka tidak dapat dibuang di saluran air. Keluarkan sediaan dari wadah, campur dengan tanah atau dengan bahan pengotor lainnya. Masukkan ke dalam plastik dan buang di tempat sampah. Rusakkan kemasan obat hingga tidak dapat digunakan kembali dan buang ke tempat sampah. Nah, dari pemberian informasi obat tentang revisi antibiotik ini, apakah Mbak ada yang ditanyakan? Nggak ada ya Mbak, cukup. Jadi ini sedikit wawasan atau pengetahuan untuk Mbaknya atau keluarga tentang revisi antibiotik. Jadi antibiotik itu jangan disalahgunakan kembali ya Mbak. Baik, terima kasih untuk waktunya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih, saya pamit dulu ya Mbak. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.